Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwani minal anbiya wal mursalin wa la awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin wa musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin usanila mu'allifatil kitab. Saya Yahya ibnu Syarifuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Nabi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawiyah di Ahadits Shahihah An-Nabawiyah. Pada kesempatan hari ini kita akan kaji bersama, kita akan belajar bersama hadis yang ke-41. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Al-hadisu utawi hadis. Al-hadi kang nomor 1 wal arba'una lan 40. Iku isba'u syar'illah, iku manut syariatipun Allah Ta'ala, imadul imani, iku minangka cagahe iman. Itba'u syar'illah utawi manut syariatipun Allah, iku imadul imani, iku dadi cagahe iman. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhuma, dipun riwayataken saking Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sinten Abi Muhammad, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangandikanipun utawi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi. La yu'minu ora iman sempurna, kang sempurna sapa ahadukum sapa salah siji sira kabeh, hatta yakuna hingga ana apa hawahu apa nafsune, nafsune ahad iku tabaan iku anut lima marang perkara jitu kang teka sapa ingsun bihi kelawan gawama. Hadisun utawi iku hadis sahihun sahih, rawi nang riwayatake sapa enta hu ing hadis fi kitabil hujaji ing dalam kitab haji bi isnadi sahihin kelawan isnad kang sahih, kelawan sanad ingkang sahih. Hadis ke-41 ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad Abdullah ibni Umar ibni As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, tidak beriman salah satu di antara kalian hingga nafsunya itu ikut terhadap perkara yang dibawa oleh Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran, di antaranya yaitu al-muslimu insanul mutakamil. Muslim yang imannya itu sempurna, insan yang menjadi insan yang sempurna. Fala ta'aridu baina qaulihi wa fi'lihi wa la ta'aqudu baina sulukihi wa fikrihi. Bal huwa insan yatawaqqafu fihi qalbu wal lisan ma'asairil a'da kama yatanafsaku ladaihi al-aqlu wal fikru wa atafah. Seorang muslim yang imannya sempurna itu tidak akan bertentangan antara ucapannya dan pekerjaannya, dan tidak akan bertentangan pula antara perbuatan dan pikirannya. Tetapi seorang insan yang sempurna, yaitu seinsan yang cocok antara hati, lisan, dan kesemua anggota tubuhnya.
Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu hakikatul hawa wa anwa'uha. Hakikatnya nafsu dan macam-macam nafsu. Qad yatlaqu al-hawa wa yuradu bihi al-mail ila haqqi khassah. Terkadang nafsu itu yang dikehendaki dengan nafsu yaitu condong kepada kebenaran. Ini terkadang. Waqad yutlaqu yuradu bihi al-mail wa mahabbah mutlaqan, dan terkadang yang dinamakan dengan nafsu yaitu condong cinta secara mutlak. Fayastamilu mail ilal haqqi wa ghairih. Makanya condong di sini mengandung perkara yang hak, perkara yang benar maupun yang bukan benar. Wa hadzal makna al-muradu fil hadis, dan inilah makna yang dikehendaki oleh hadis tersebut di atas. Waqad yutlaqu wa yuradu bihi mujarradun isba'u syahwat an-nafsi wa tahqiqi raghabatiha wa hadzal makna wal muradu indal itlaq kullu kalimatul hawa. Sedangkan yang sering diucapkan hawa nafsu yaitu mujarrad isba' syahwatun nafsu, syahwatnya nafsi, syahwatnya seseorang untuk melakukan pekerjaan, ini dinamakan nafsu. Dan ini yang sering diberlakukan. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu isba'ul hawa mangsaul ma'asi wal bid'a wal i'rad anil haq. Mengikuti hawa nafsu itu adalah sumber dari kemaksiatan, kebid'ahan, dan berpaling dari kebenaran. Faman istarasala fi syahwatihi wa a'ta nafsahu hawahu jarrathu ilal ma'asi wal asam. Barang siapa membebaskan syahwatnya dan memberikan dirinya terhadap kalah dengan nafsunya, maka dia akan berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, dan akan terjatuh di dalam penyimpangan syara'illah, menyimpang dari syariat Allah Ta'ala. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu ittiba'ul hawa dha'fun la yaliku bil insani al-mukarram. Mengikuti hawa nafsu ini menunjukkan bahwa seseorang itu lemah, yang mana ini tidak patut bagi seorang insan yang mulia. Innallaha tabaraka wa ta'ala qad manaha hadal insan mamaizahu anil kainat wa ja'alahu makhluqan mukarraman. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberi anugerah kepada insan dan memberi perbedaan pada manusia atau insan dari sair, dari kesemuanya makhluk yang ada di dunia ini. Dan Allah Ta'ala itu memberi kemuliaan kepada manusia yaitu berupa akal pikiran. Dan barang siapa ini hawa nafsunya itu mengalahkan pikirannya, maka dia telah terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan tidak dikatakan sebagai makhluk yang mulia, karena manusia itu mulia dengan akalnya. Ketika akalnya itu kalah dengan nafsunya, berarti dia jatuh ke dalam kehinaan. Pelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, ittiba'ul hawa khusranun wa dulalun wa mujadun nafsi sa'adatun wa najatun. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu ikut hawa nafsu itu merupakan kerugian dan sesat. Sedangkan memerangi nafsu itu akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa in ittiba'ul hawa walagon in gomas fi sahwat wa sa'a wa ra'a khututat al-mulajat duna aksara bijalali au haram ubudiyatul li ghairillahi azza wa jalla wa dulamun wa tu'yanun. Sesungguhnya mengikuti nafsu dan tenggelam di dalam syahwatnya, kemudian dia berusaha atau berjalan melewati batas-batas yang digariskan oleh Allah Ta'ala, dia hanya mengikuti kelezatan dunia saja dengan tanpa memikirkan halal ataupun haram, dan dia beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Ini merupakan dolamun, itu dolmun, ini sebuah kedoliman, dan tukyanun, dan sebuah pengingkaran, kelacutan.
Dikarenakan lima fihi istigholi bin nikmah anil mun'im. Dikarenakan dia itu adalah istighol, sibuk dengan nikmah, lupa akan zat yang telah memberi nikmat. Dan ini merupakan suatu kebodohan dan kesesatan. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu muratabatul iman, tingkatan iman. Idza talaqal muslim bisahadatain bilisanihi wada'an an-nafsi wa lisara illahi azza wa jalla aqada asmu fi qalbihi ala iltizami awamirihi wa jatina binawahihi faqad tahaqqaqa ladaihi aslul iman. Barang siapa muslim itu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, kemudian dia ikut terhadap syariat Allah azza wa jalla, dan dia mengimani atau yakin seyakin-yakinnya di dalam hatinya, dan dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi perkara larangannya, maka dia telah melakukan dasar dari iman. Wa khsalalahu aqallu maratibihi, dan dapat dihasilkan dengan dia dapat menghasilkan yaitu tingkatan iman yang terendah. Ini baru terendah. Wa intiqala minal fadila kafirin ila zumratil mu'minin, dan dia telah berpindah dari golongan-golongan kafir menuju zumratul mu'minin, menuju golongan-golongan orang mukmin. Kemudian faida iltazama muslimun min hajamullahi tabaraka wa ta'ala wa toda nafsahu ala ayyakuna tabi'an lahu fi kulli sya'unihi yaduru ma'u khaisudar la ya samaru illa bi amrihi wa la tanha illa binahi wa yuhkama bi kulli kabir wa sagirin jamil ilahi kama yadullu li musyahada li mustahiyatihi al jalil wa yafi alaihi fahuwa ma yuqarru wa yabudu ma yanfihi. Dan barang siapa seorang muslim itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan hawa nafsunya itu ikut terhadap perkara yang datang dari Allah Ta'ala atau perkara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dia melakukan perintahnya Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Ta'ala, baik yang kecil maupun yang besar, dan hatinya condong kepada syariatnya Allah, tidak condong terhadap hawa nafsunya, maka dia akan intikal lagi, berpindah lagi menuju derajat yang lebih tinggi. Wa balagha arti maratabil yakin, dia akan naik menjadi muratab atau tingkatan yakin. Nah, dan naik-naik lagi ketika menjalankan kesunahan-kesunahan lagi, akhirnya menjadi sempurnanya iman. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, mahabbatullahi ta'ala wa rasuluh, yaitu cinta Allah dan cinta terhadap Rasul. Hatta yaqaqala dal muslimin aslul iman wa yasiru fi tariqi bulukil kamal la budda min ayyuhibba ma habballahu ta'ala ma habba tahmilahu ala itsyani bima wajaba alaihi min huwa ma nudiba ila fi'alihi wa yakrahu ma karahallahu ta'ala wa karaha tahmilahu alal kaffi amma harama alaihi min huwa ma nudiba ila tarkihi wa hadal mahabbah lima ahballahu ta'ala wal karohah lima karohah. Seseorang muslim tadi dapat nyata dasar imannya dan dia terus berjalan mengikuti jalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dia akan sampai pada kesempurnaan. Dan ini wajib bagi seseorang yang ingin mencapai kesempurnaan, dia mencintai sesuatu karena cinta terhadap Allah Ta'ala dan cinta terhadap perkara yang harus ditanggungnya dikarenakan cinta kepada Allah di dalam melakukan perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan dia senang, dia akan rasa benci terhadap perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan benci perkara-perkara yang mendorong dia untuk benci kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan ini tidak akan bisa nyata kecuali dia cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalu niftaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha
wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minnallahi wa rasulih wa jihadin fisabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. At-Taubah ayat 24. Ucapkanlah ketika kamu, bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu dan keluargamu, hartamu yang kamu usahakan dan harta tijarah dagangan yang kamu usahakan, yang kamu takut rugi, dan rumah-rumahmu yang engkau ridhoi, itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilihi watarbasu, maka tunggulah atas hingga Allah Ta'ala itu mendatangkan urusannya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menunjukkan orang kaum-kaum yang fasik. Pelajaran yang ke-9 yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu anwanul mahabbah wa muwafaqatul itsba. Tanda cinta yaitu mengikuti atau selalu ikut atau ittiba dengan Rasul. Barang siapa cinta terhadap Rasul, maka dia akan ikut terhadap Rasul. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu halawatul iman, manisnya iman. Lil iman asarun fin nufus. Iman itu memiliki bekas atau dampak di dalam hati. Wa ta'mun fi qulub, dan juga memiliki makanan di dalam jiwa, hati. Maka seseorang itu bila ingin merasakan nikmatnya iman, maka dia harus mencintai Allah, mencintai Rasul, dan perkara-perkara yang selainnya itu di bawah cintanya terhadap Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, salasin man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilahi mimma siwah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah wa yakrahu ayarji'a ilal kufar. Ada 3 perkara yang apabila seseorang di antara kalian itu memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Ayakuna yang pertama yaitu ketika Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari perkara selainnya, dan dia mencintai seseorang itu karena Allah, karena cinta terhadap Allah Ta'ala, dan dia benci apabila ia kembali kepada kekafiran, kekufuran. Inilah yang dapat saya sampaikan untuk hadis yang ke-41. Selanjutnya hadis yang ke-42, al-hadisu utawi hadis asani kang nomor loro wa arbauna lan 40. Saatu magfiratullahi azza wa jalla iku ing dalam nerangake jembare magfir ampunanipun Allah azza wa jalla. An Anas radhiyallahu anhu qala, An Anas dipun riwayataken saking Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Anas, sami tu midanget kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul hale ngendika sinten Rasul, qala Allah, qala dawuh sinten Allah ta'ala maha luhur sinten Allah, ya ibna Adam, he anak turune Adam, innaka sak temene sira madha autani, selagine ndonga sapa sira ing ingsun, warau jautani lan ngarep-ngarep sapa sira ing ingsun, gefartu mongko ngapura sapa ingsun laka marang sira, alama ing atase perkara kana kang ana mingka saking sira, wala ubali lan ora merduli sapa ingsun. Ya ibna Adam, he anak turune Adam, lau balagat lamun temeka apa dunubaka apa dosa sira, ananas samai ing mendunge langit, anak wa ashab wa kilama intaha ilai basor minha pucuke. Mendunge langit
sumastakfartani nuli nyuwun ampunan sapa sira ing ingsun, ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka marang sira. Ya ibna Adam, he anak turune Adam, innaka sak temene sira lau ataitani lamun tumek teka sapa sira ing ingsun iku bil ardi kelawan kolongane bumi, khotoya ing keluputan laki tani mongko summa laki tani nuli keri-keri ketemu sapa sira ing ingsun latus riku ora hale ora nyekutakake sapa sira bi kelawan ingsun nyekutakake sayan ing suwiji-wiji la ataituka yakti nekani sapa ingsun ing sira bikara biha kelawan kebake. Oh itu kurap niku saged dipunmaknani kebake bumi magfiratan apane magfirahe. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sinten Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Hadis iku hadis kang sahih, kang hasan tan kang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Da'awat bab Ghufrani Dunubi Mahma Adomat, hadis ke-3534, diriwayatkan oleh Daroimi, hadis ke-2791. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran bahwa hadis ini hadal hadis arju hadisun fi sunnah lima fi min bayani kasiratil magfiratillahi ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang ditunggu-tunggu dikarenakan hadis ini adalah menjelaskan bagaimana banyaknya ampunan Allah Ta'ala, bagaimana luasnya ampunan Allah Ta'ala li alla ya'isa al-madnibun, supaya tidak putus asa orang-orang yang berdosa minha bikasratil khataya, dari ampunan, tidak putus asa dari ampunan Allah Ta'ala disebabkan banyaknya dosa. Hanya saja walakin la yang bagi li ahadin ayak tabaru bihi, hanya saja tidak seyogyanya, tidak prayogi, tidak baik bagi seseorang itu terus terbujuk dengan hadis ini. Dalam artian dia berpendapat ampunan Allah itu sangat lebar, sangat luas, maka biarlah saya terjerumus ke dalam dosa dahulu, kemudian baru minta ampunan. Itu tidak diperbolehkan, tidak seyogyanya. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama asbabul maghfirah, yaitu sebab-sebab ampunan. Al-maghfirah li maghfirah ma yafartur minal insan minal khotoya turuku asbabu minha. Ampunan dari perkara-perkara yang dibuat sembrono oleh insan, yang berupa dari kesalahan-kesalahan, itu mempunyai jalan dan sebab-sebab. Di antaranya yaitu yang pertama sebab maghfirah ad-du'a'u ma'arroja'i al-ijabah. Ad-du'a'u ma'arroja'il ijabah, yaitu berdoa dengan harapan terkabulkan doanya. Ad-du'a'u ma'murun bihi wa ma'udun alaihi bil ijabah. Doa itu diperintah oleh Allah Ta'ala dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan dikabulkan. Allah Ta'ala berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan kepada kalian. Surat Al-Ghafir ayat 60. Yang pertama syaratnya. Yang kedua, syaraitul al-ijabah wa muani'uha wa adabuha. Doa itu menjadi sebab dikabulkannya ketika sempurna. Doa yang dikabulkan itu ketika sempurnanya syarat dan sepi atau bersih dari perkara yang mencegah dan sesuai dengan adab-adab atau tata keramanya. Di antaranya syarat-syarat
ijabah, yaitu khudur, warroja, yaitu konsentrasi dan penuh harap. Wa min adami saro'itihi khudurul qalbi ma'arroja'il ijabah minallahi azza wa jalla. Paling agung-agungnya syarat ijabah yaitu khudurnya hati atau konsentrasinya hati bersertaan dengan harapan dikabulkan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, asmu fi masalahih wa du'a, yaitu sesuai atau doanya itu benar-benar dari dalam hati, tidak mamang, layakunu taraddud fi qalbihi au qawlihi, tidak mamang di dalam ucapannya, di dalam hatinya dan ucapannya. Mantap, mantap, mantap. Selanjutnya la istijal wa tarku doa, yaitu tidak kepingin terburu-buru di dalam doa dan kepingin terburu-buru di dalam dikabulkan. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-abda yastajila wa yatruku doa li istibati ijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seorang hamba itu segera ingin menyegerakan atau kesusu kepingin endang dipun ijabahi dan kemudian dia meninggalkan doa. Dungo seorang dungo orang dandang diijabahi akhirnya berhenti berdoa dikarenakan lambatnya ijabah. Lambatnya ijabah ini sangat dilarang. Kemudian syarat dari ijabah lagi yaitu rizku al-halal, yaitu rizki yang halal. Yang kemarin sudah saya hadis yang keberapa itu. Inna min ahami asbabi istijabah doa ayakuna rizkul insan halalan. Sesungguhnya terpentingnya sebab yang menjadikan doa itu diijabah oleh Allah Ta'ala itu adalah rizkinya manusia yang berdoa itu adalah perkara dari yang halal. Wa min tariqil masru' dan dari jalan yang sesuai dengan syariat. Pemeneh sing duwe anak-anak sing mondok, nah iku anake sing di pondok iku sing ngirim sing paling halal. Den tungone dikabulne Allah Ta'ala ilmu manfaat. Anake angsal ilmu ingkang manfaat. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu soalul magfirah, yaitu meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Min ahammi ma sa'ala al-abdu rabbahu al-magfirah magfiratu dunubihi. Agung-agungnya perkara atau penting-pentingnya perkara yang seharusnya diminta oleh seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ampunan dosa-dosanya. Dan wa mayastaljamu zalik, dan perkara-perkara yang serupa seperti selamat dari neraka dan masuk surga dan lain sebagainya. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu sarfu talabil abdi ila ma fi khairihi, yaitu mengerjakan, hamba itu mengerjakan sesuatu sebagai jalan atau perkara, mengerjakan sesuatu yang mengandung kebaikan sebagai jalan dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Pelajaran yang selanjutnya yang keempat yaitu memberi pelajaran kepada kita. Hadis ini memberi pelajaran kita yaitu bagaimana tata krama min adabid doa, yaitu bagaimana tata krama ketika berdoa, yaitu takdimul wudu. Yang pertama adalah tahril awqat al-fadilah, memilih waktu-waktu yang mempunyai keutamaan. Kemudian takdimul wudu, berwudu dahulu, wassalat, kemudian melakukan sholat. Kemudian at-taubah, kemudian dia memperbanyak taubat. Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Waraful yadain, dan mengangkat kedua tangan. Wa iftitahu bil hamdi wasana, kemudian memulai doanya dengan memuji kepada Allah Ta'ala. Wassalatu ala nabi, membaca sholawat. Waja'lu sholat fi wastihi wa khotamahi wabi amin, kemudian menjadikan sholawat di tengah-tengah doanya dan di akhir doanya, dan diakhiri dengan amin.
Dan sebaiknya la yakhusu nafsahu bidu'a bal ya'um, dan tidak mengkhususkan doanya hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi yang baik itu untuk umum. Pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu istighfaru mahma'adu madunub, yaitu memperbanyak istighfar ketika doa kita itu banyak. Adu madunub, inna dunuba abdi mahma adomat wa in afamullah ta'ala wa maghfirata wasi'a minha adamu fa yasagirun fi janbi afillahi ta'ala. Sesungguhnya dosa seorang hamba walaupun dinilai itu agung atau banyak, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, ampunan Allah Ta'ala itu sangatlah besar, sangatlah lebar ataupun sangatlah luas. Maka dosa-dosa seorang hamba yang itu agung tadi itu dinilai di sisi Allah itu saugiratun, itu adalah kecil dibandingkan afwillah, dibandingkan ampunan Allah Ta'ala wa mafiratihi, dan ampunan juga ampunan Allah Ta'ala. Jadi kita harus mempunyai keyakinan bahwa dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Walaupun dosa-dosa kita itu banyak, kita harus yakin bahwa dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala, dan ampunan Allah Ta'ala itu sangatlah luas, maha luas. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu al-istighfaru fil Quran. Bacaan-bacaan istighfar atau lafaz-lafaz istighfar di dalam Al-Quranul Karim. Kasirun fil Quran zikrul istighfar, banyak di dalam Al-Quran itu menyebutkan istighfar. Contohnya di dalam surat Al-Muzammil ayat 20, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Di dalam surat Al-Hud ayat 3, wa anistaghfir